Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur Jawa yang diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang tersebut. pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan. penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agusti Wiranda. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, sebelum lebih jauh nih, kita pasti pernah mengalami bullying secara tidak sadar. Nah, bullying itu apa sih sebenarnya? Nah, bullying itu adalah sebuah tindakan yang ditujukan untuk menghina, mempermalukan, mengintimidasi orang, dan lain sebagainya. Nah, biasanya para pelaku bullying ini, mereka tuh tidak menemukan atau mendapatkan suatu kebahagiaan di dalam dirinya karena satu dan lain hal. Hingga akhirnya mereka yang membuli mencari tempat meluapkan emosi mereka sekaligus untuk sarana unjuk eksistensi diri demi mendapatkan pengakuan atau penghargaan. Nah, kita masuk ke jenis bullying. Jenis bullying ini tidak hanya satu loh teman-teman, tapi ada 4. Yang pertama itu ada jenis bullying fisik, yang mana jenis bullying ini yang paling tampak banget untuk korban dan pelaku. Mereka itu mengintimidasi atau membuli itu secara fisik. Seperti apa? Seperti memukul, mencekik, terus itu menendang, terus menggigit, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga posisi yang menyakitkan. Menurut aku, bullying ini tuh sebenarnya bisa ditangani kalau kita di sekolah-sekolah nih. Bullying ini dapat kita tangani dengan apa? Dengan melaporkan ke guru BK. Karena biasanya jenis bullying fisik ini dia ada tanda seperti memar ataupun apa. Nah, yang kedua ada jenis bullying verbal, yang mana jenis kekerasan verbal bentuk penindasan yang paling umum digunakan baik oleh anak perempuan maupun laki-laki. Nah, biasanya penindasan secara verbal ini dapat dikaitkan itu seperti ini, julukan nama, seperti anak-anak sekarang itu, anak sekolah sekarang itu kita panggil kayak nama orang tua, itu udah jenis-jenis bullying loh. Terus celaan, fitnah, ataupun kritik, penghinaan, atau pernyataan yang bernuansa ajakan seksual misalnya, seperti pelecehan seksual juga. Selanjutnya itu ada bullying relasional. Biasanya bullying relasional ini yang paling sulit dideteksi dari luar karena penindasan secara relasional ini ada pelemahan harga diri si korban. Biasanya tuh dia melalui pengabaian, pengecualian, terus penghindaran, seperti kayak kita tuh dijauhi gitu loh. Nah, biasanya anak ini digunjingkan, mungkin akan tidak mendengar gosip itu, namun tetap mengalami efeknya. Penindasan relasional ini dapat digunakan untuk mengasingkan ataupun menolak seseorang teman secara sengaja, seperti ditunjukkan untuk merusak persahabatan. Biasanya perilaku ini itu dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, seperti iya biasalah kalau misalnya kita lihat tuh seperti kakak kelas kita, ke adik kelas itu sering banget ya. Terus helaan napas, terus bahu yang kayak ya apa sih lah gitu. Terus juga mengejek, bahasa tubuh yang kasar. Itu jenis penindasan yang biasanya sulit dideteksi. Sebenarnya itu udah termasuk ke dalam bullying juga. Yang keempat itu ada cyberbullying. Yang paling marak-maraknya sekarang itu adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying ini tuh apa? Bentuk bullying yang terbaru. Karena semakin berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial, pada intinya adalah korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif nih dari pelaku bullying, baik itu dari SMS, pesan dari internet, dan media sosial lainnya. Nah, tidak hanya itu, kita tidak hanya membahas tentang pengertian serta jenis bullying saja, tapi kita juga membahas tentang dampaknya. Dampaknya itu ada 3. Yang pertama itu bagi pelaku. Nah, pelaku ini dampaknya itu memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, dan biasanya pelaku ini merasa harga dirinya tinggi.
sehingga menyebabkan mereka berwatak keras, tidak memiliki empati, dan emosinya biasanya tidak terkontrol. Mereka ini mempunyai keinginan untuk mendominasi dalam segala hal, sehingga merasa memiliki kekuasaan, dan bila pelaku didiamkan tanpa diintervensi dari pihak tertentu, maka akan menyebabkan terbentuknya perilaku seperti menyalahgunakan wewenang antara teman. Nah, selanjutnya bagi korban itu sendiri, dampaknya benar-benar signifikan banget. Dari wawancara yang pernah saya lakukan sebelumnya, itu korban itu mengalami suatu kecemasan, takut untuk pergi ke sekolah, bahkan mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah. Untuk kepercayaan diri menurun, sangat menurun, karena mereka tuh merasa mereka tuh orang yang lemah, mereka tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi selain itu korban juga merasa depresi dan merasa dirinya sendiri dan orang lain tidak ada yang menolongnya. Pada tahap yang ekstrim, korban mungkin ada yang melakukan tindakan bunuh diri bahkan, yang menurut ia dapat menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir itu bagi siswa ataupun orang lain yang menonton. Nah, mereka itu akan berasumsi bahwa bullying itu adalah perilaku yang dapat diterima secara sosial. Dan dalam kondisi ini, orang lain ataupun siswa yang melihat mungkin akan bergabung dengan pelaku karena takut menjadi sasaran berikutnya. Dan beberapa lainnya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Yang paling parah itu mereka tidak perlu menghentikannya. Mereka tuh takut untuk ngehentikan perilaku bullying itu. Mereka takut apa? Takut mereka juga kena. Jadi biasanya itu sih dampaknya untuk siswa ataupun orang lain yang menonton bullying itu. Nah, jadi aku ada cuplikan beberapa menit tentang bullying. Kalian bisa lihat di slide selanjutnya. Dadah. I lost all of my hopes, I'm tired. I counted every miles, but it still feels like day and night. I try to hold my head up high, like a pretty butterfly that flew away until she dies. Fight to try to fly to fall down and then hide. All I know is when you call, I sat by myself like every time. And when I've nowhere to go, I ask to myself like every time. I keep getting up and try for the sake of time. I hope on myself like every time. I've tried to get sober, but the pain never stops. I talk to myself like every time until I get it done. Keep questioning the pain of my. Nah, videonya kasihan banget kan yang dibully. Makanya ketika kamu melihat seseorang menjadi korban bullying, jangan berdiam diri. Jadilah suara yang berani dan berani bersama melawan kejahatan itu atau melawan bullying itu. Terima kasih. Saya Dea Agusti Wiranda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.